Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini, terutama untuk kasih, damai dan sukacita daripada Tuhan yang terus kita alami di dalam menjalani hari-hari yang ada. Biarlah relasi kita tetap dekat dengan Tuhan, kita tetap mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari sanalah kita tetap mengalami kasih Tuhan, damai Tuhan, dan sukacita daripada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, mati dan bangkit bagi kami. Pada akhirnya kami yang dulu terjerat oleh dosa, oleh hukuman kekal, pada akhirnya dapat dibebaskan. Sebuah perbuatan ajaib yang patut untuk kami terus ingat dan kami syukuri di dalam kehidupan ini. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kembali mengingatkan kami untuk kami belajar bersyukur. Kami juga belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kami percaya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah akan berubah. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Mazmur 66 ayat 5 sampai dengan ayatnya ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Tema untuk renungan kali ini adalah ingat dan bersyukurlah, ingat dan percayalah. Bapak saudara yang terkasih, pernahkah kita memperhatikan bahwa manusia lebih mudah mengingat masalah daripada mengingat kebaikan yang pernah diterimanya? Ketika satu kesulitan datang, seseorang sering melupakan begitu banyak pertolongan, penyertaan dan berkat Tuhan yang telah diberikan sebelumnya. Manusia mudah mengingat apa yang belum Tuhan berikan, atau memikirkan apa yang Tuhan belum berikan, tetapi lupa pada apa yang telah Tuhan kerjakan. Karena itu hati menjadi kurang bersyukur dan iman pun melemah. Padahal salah satu cara Tuhan memelihara iman umatnya, orang-orang percaya, adalah dengan mengingat kembali karya-karyanya yang besar di dalam hidup mereka. Dalam Mazmur 66 bacaan kita pada hari ini, pemazmur mulai dengan ayat 5 dengan berkata, mengajak umat Tuhan dengan berkata, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ajakan ini tidak berarti mereka harus melihat langsung peristiwa-peristiwa tersebut, karena yang dibicarakan adalah karya Tuhan yang telah terjadi dalam sejarah Israel. Kata lihatlah mengandung makna memperhatikan dan merenungkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah Tuhan kerjakan. Karena itu pemazmur mengarahkan umat untuk melihat kembali karya Tuhan di masa lalu, bukan sekadar mengetahui ceritanya, tetapi menyadari maknanya bagi kehidupan mereka. Ia kemudian mengingatkan bagaimana Tuhan itu mengubah laut menjadi tanah kering, sebuah rujukan kepada peristiwa penyeberangan Laut Teberau. Saat itu orang Israel berada dalam keadaan yang benar-benar terjepit. Di depan terbentang laut yang tidak mungkin diseberangi, sementara di belakang pasukan Mesir mengejar mereka. Secara manusia, tidak ada lagi jalan keluar dan tidak ada harapan untuk selamat. Namun justru ketika umat Tuhan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri, Tuhan bertindak. Ia membelah laut, membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan manusia, dan membawa umatnya berjalan di tempat yang sebelumnya mustahil untuk dilewati. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya melakukan mujizat, tetapi juga sanggup menciptakan jalan keselamatan ketika manusia sudah tidak melihat jalan sama sekali. Dengan mengingat peristiwa itu, pemazmur ingin menegaskan bahwa Tuhan yang bekerja di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang tetap memerintah dan berkarya pada masa kini. Karena itu pemazmur melanjutkan, Ia memerintah dengan kuasanya untuk selama-lamanya. Pemirsa yang terkasih, bagi Israel, mengingat sejarah penyelamatan bukanlah sekedar mengenang masa lalu, melainkan memperkuat iman mereka kepada Tuhan yang setia dan berdaulat. Itulah sebabnya pemazmur mengajak untuk umat melihat kembali pekerjaan Allah. Ketika mereka mengingat bagaimana Tuhan pernah membuka jalan, menyelamatkan, dan memelihara umatnya dalam keadaan yang mustahil, hati mereka akan dipenuhi keyakinan dan juga syukur. Mereka diingatkan bahwa Tuhan yang dahulu sanggup membuka laut Teberau tetap berkuasa atas setiap keadaan yang mereka hari ini sedang hadapi. Karena itu, saudara yang terkasih, jangan mudah melupakan karya Tuhan dalam hidup kita.
Belajarlah untuk mengingat dan bersyukur atas setiap pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang telah kita terima. Jika dahulu Tuhan membuka jalan di tengah laut Teberau bagi umat Israel yang terjepit dan tidak berdaya, maka melalui Kristus Tuhan membuka jalan keselamatan bagi manusia yang terkurung oleh dosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Salib dan kebanggaan Kristus adalah karya Allah yang terbesar bagi kita. Karena itu, ingatlah karya Tuhan dan bersyukurlah. Ingatlah karya Tuhan dan tetaplah percaya. Sebab Tuhan yang telah bekerja di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang tetap bekerja dalam hidup kita hari ini. Kuasa dan dahsyatnya Tuhan tetap sama, bisa bekerja dalam hidup kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang dari dulu melakukan perkara-perkara yang besar, dahsyat, dan ajaib. Tuhan yang kami sembah. Allah yang tetap akan menyertai perjalanan kehidupan kami. Bukan hanya dulu ketika kami diselamatkan, tapi sekarang dan sampai kapanpun juga kami tetap berada di dalam tangan Tuhan yang dahsyat itu. Kami belajar untuk bersyukur. Kami juga belajar untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun juga hari ini kondisi kami, pergumulan kami, ketakutan kami membuka diri untuk percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh dan terus mengalami dahsyatnya Tuhan bekerja dalam kehidupan ini. Tolong kami, mampukan kami di dalam segala kelemahan iman kami. Kami terus belajar, setia, dan tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah setia mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya percaya Bapak Saudara sekalian terus diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap bersyukur dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.